Yang kedua tentang rukun negara. Tak dapat dinafikan kita tiru dari Indonesia Pancasila itu. Oke, halo Historikul, kembali lagi ke channel Historikul ya. Kali ini saya akan mereaction sebuah video tentang rukun negara dan Pancasila ya. Jadi perlu kita tahu bahwa Pancasila itu diciptakan terlebih dahulu atau digagas terlebih dahulu ya, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Tetapi untuk rukun negara itu 13 tahun setelah Malaysia merdeka itu baru digagas, yang bisa jadi ini terinspirasi dari Pancasila Indonesia ya. Tapi seperti biasa ya, kalau negara jiran itu selalu mengelak. Seperti apa kata Profesor Malaysia tentang rukun negara ini, kita langsung reaction berikut. Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tatanan rukun tetangga atau RT di Malaysia. Ada pengakuan yang menarik dari Dr. Revani Bustami dari Malaysia. Tim kita sudah menyiapkan video dan sekaligus ulasannya. Yuk langsung kita simak aja ya. Sebelum menengok video soal rukun tetangga, kita lihat dulu penerapan rukun negara di Malaysia. Konsep rukun negara rupanya juga diadopsi dari dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Rukun negara dibuat setelah Malaysia mengalami kerusuhan etnis pada tahun 1969. Tentu saja, isinya tidak sama dengan Pancasila. Tapi konsep tersebut jelas terinspirasi dari Indonesia. Berikut ini pernyataan Profesor Teo Kok Seong. Dalam rukun negara, tak dapat dinafikan kita tiru dari Indonesia Pancasila itu. Tetapi bezanya di sana dihayati, dijiwai, di sini dihafal saja. Baca ikrar macam tadi, up, tangan up. Bila nak turun pun up juga. Itu beza. Jadi rukun negara setelah 50 tahun tak ada apa benda, tak ada kesan. Sebab ia tidak pernah ada kurikulum. Perlu ada kurikulum, semacam kurikulum. Kalau tak ada kurikulum yang betul-betul dalam arti kata pendidikan, perlu ada semacam kurikulum. Sebab ada proses mengajar, ada proses belajar, perlu ada proses latihan. Jadi sekarang ini kita berhenti pada tahap pertama. Kalau taksonomi belum itu, kita berhenti pada tahap ingat, remember saja, ingat saja. Padahal lepas ingat dia ada faham, lepas faham dia ada amal, lepas amal dia ada analisis. Selain rukun negara, konsep rukun tetangga pun rupanya diadopsi dari Indonesia. Konsep ini diterapkan di Malaysia sejak tahun 1975. Adapun rukun tetangga di Indonesia sudah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan. Ini bermula dari konsep tonarigumi di masa penjajahan Jepang. Berikut ini pengakuan dari Dr. Revani Bustami. Dialah doktor yang pernah menyerukan adanya Sumpah Rumpun Nusantara Melayu. Dr. Revani banyak melakukan riset mengenai budaya Nusantara dan terobsesi dengan rumpun Nusantara Melayu. Di tengah penjelasan mengenai poin-poin penting budaya Nusantara itulah, ia menyebut soal konsep rukun tetangga. Ini sebagai satu bingkai untuk membangkitkan satu sudut pandang, satu cara untuk kita melaksanakan penelitian dan pengabdian. Bukan saja untuk Nusantara tetapi juga Nusantara and beyond, untuk sejagat, for the world ya. So we go to the first slide. There are 7 Nusantara mines. I've listed down here 7 Nusantara mines. We won't have time to discuss all of the 7 Nusantara mines. Saya sangat tersentuh, terharu sekali hati saya apabila saya lihat bagaimana kemerdekaan dirayakan, diapresiasi, dihidup, dihayati di
di Indonesia ya kan. Jadi ada malam tirakatan, malam tirakatan. Kebetulan dengan saya ini ada mahasiswa saya dari Mas Rajih dari UMM, Ustaz Muhammad yang Malang ini. Malam tirakatan itu. Jadi itu adalah satu inisiatif yang dilakukan oleh rakyat dari warga-warga RT RW kan, dan ini dan di kampung-kampung, di desa-desa juga. This is the communal mind. They got together, they celebrate together, they remember together, they build villages even in the city. Kalau di Surabaya, di Banu Urip itu ya, ada juga malam tirakatan itu, luar biasa itu. So for me, I'm impressed. Malahan bapak saya itu sewaktu saya lahir, when I was born, he was in Indonesia. Bapak saya beliau ada di Indonesia atas misi perdamaian kan, selepas Ganyang Malaysia sebagainya itu kan, atas misi perdamaian. Beliau ada salah seorang misi perdamaian. Maka salah satu yang beliau bawa pulang, ilmu yang bawa pulang dari Indonesia itu adalah konsep rukun tetangga. Dan rukun tetangga dihidupkan di Malaysia itu dalam konstruksi yang berbeda tetapi asas yang sama, membangunkan satu komunitas, satu ikatan komunitas berbasis tempat tetangga-tetangga itu kan, dan beliau menjadi direktur rukun tetangga pertama di Malaysia ini. Dan ini adalah satu keistimewaan kedesaan, komunitas itu adalah satu minda, satu jiwa Nusantara. Jadi kalau kita jadi peneliti, kalau kita jadi seorang yang mau melakukan pengabdian masyarakat untuk sejak kita memikir, how do we create the village in the city, how do we create the village lintas negara, how do we create a community untuk kesejahteraan, how do we create the global village. That is actually in our hearts, in our mind, in the soul of Nusantara. Right? And the seventh one is the sejahtera or the well-being mind. Ini kita bisa lihat sejahtera, which means dalam arti kata yang lebih dalam, bukan sejahtera materi saja, tetapi sejahtera secara sosial, secara emosi, secara kerohanian juga ya. Dan ini mungkin semakin hari semakin hilang. Tetapi kalau kita bisa hidupkan kembali, kita bisa refleksi kembali. Saya sering angkat contoh inilah, contohnya seperti kota Yogyakarta itu kan ayam tenteram kan, itu kan rakyatnya, warganya datang bisa makan dalam satu di Malioboro tu contohnya ya kan, lesehan bersama dosen, mahasiswa, gelendangan, musisi, bisa makan bareng, relax, tidak terburu-buru kemana-mana seperti kota-kota yang besar di Asia Tenggara seperti di Malaysia, Singapura, Jakarta kan. Nah itu kesejahteraan, jiwa kesejahteraan, minda kesejahteraan yang ada di Nusantara. Maka kalau we carry out a research and we want to apply service, we want to build community projects, right? We adopt, we find ways to revive this seven Nusantara minds, ya. Begitulah teman-teman pengakuan dari Dr. Revani Bustami serta penerapan RT di Malaysia dan Indonesia. Terima kasih juga ya teman-teman sudah menonton video ini. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi. Seperti itu teman-teman ya, Profesor Malaysia Indonesia meragukan tentang rukun negara yang hanya dihafal saja, tidak seperti di Indonesia Pancasila itu diamalkan oleh rakyat-rakyatnya. Seperti apa komentar teman-teman? Bila memiliki komentar berbeda silahkan komen di bawah. Terima kasih.